Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang fi'il dan wazan-wazannya. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja seperti makan, minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Ketika dalam suatu kalimat, ketika kita menemukan suatu kata kerja, maka pasti ada yang melakukan pekerjaannya tersebut. Nah, si pelaku pekerjaan tersebut dalam bahasa Arab disebut fa'il. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan setelah fi'il dan menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Nah, agar lebih gamblang lagi, kita akan uraikan kaidah itu. Di sini, fa'il adalah isim. Berarti fa'il bukan fi'il atau huruf. Jadi fa'il tidak mungkin berupa fi'il, berupa kata kerja atau berupa huruf. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, isim marfu. Nah, yang dimaksud dengan marfu di sini adalah dhamma atau dhammatain. Jadi kalau kita menemukan suatu isim yang berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku, maka harokat akhirnya harus kita baca u atau un. Kapan kita membaca u? Ketika tidak ada alif lam. Ketika ada alif lam, dan ketika tidak ada alif lam, kita baca un dengan tanwin atau dhammatain. Yang disebutkan setelah fi'il. Maksud setelah fi'il di sini adalah fa'il harus letaknya di sini. Kalau ini fi'il, berarti fa'il harus letaknya di sini. Boleh juga agak jauh juga boleh. Terpisah dengan beberapa kata boleh. Yang penting letaknya setelah fi'il. Tidak boleh sebelumnya. Tidak boleh di sini. Nah, kemudian menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Berkaitan dengan menunjukkan pelaku atau berkaitan dengan kalimat pelaku dari fi'il tersebut, maka cara mencari fa'il adalah seperti ini. Bagaimana cara mencari fa'il? Cara mencari fa'il adalah dengan membuat pertanyaan. Siapa yang, misalnya makan, minum, siapa yang makan? Kalau ada fi'ilnya makan, siapa yang makan? Kalau ada fi'ilnya minum, siapa yang minum? Atau misalnya ada fi'ilnya artinya memasak, maka siapa yang memasak? Dan seterusnya. Nah, coba kita praktikkan di sini. Ya. Baik. Di sini ada kata kalimat, dua kalimat ini. Sekarang coba kita praktekkan. Nah, ada kata seperti ini, maka ada kalimat seperti ini, maka tugas pertama kita adalah mencari kata-kata ini di kamus. Nah, di sini ada kata jim, lam, sin, maka tugas kita adalah mencarinya di kamus. Nah, jim, lam, sin berarti di sini jalasa yajlisu, berarti ini fi'il madi. Ini mengikuti wazan kedua. Artinya duduk. Berarti kita harakati. Ini artinya duduk. Kemudian ketika kita sudah menemukan fi'ilnya, maka kita buat pertanyaan untuk mencari fa'ilnya. Jadi biasakan ketika sudah menemukan fi'il, hal pertama yang harus dilakukan setelah itu adalah mencari fa'il. Caranya dengan apa? Dengan membuat pertanyaan. Siapa yang atau siapa yang me? Di sini artinya duduk, berarti siapa yang duduk? Nah, apakah kata
setelahnya ini adalah fa'il, kita pastikan dulu. Di sini ada kata fallah, artinya petani. Ya, berarti kata fallah di sini adalah fa'ilnya. Maka kalau fa'il kita harokati dhammah. Kenapa dhammah bukan dhammatain? Karena di sini ada alif lamnya. Baik. Jadi artinya apa? Petani itu duduk atau petani itu telah duduk. Jadi cara menerjemahkannya adalah si fa'ilnya dulu baru fi'ilnya. Baik, kalimat yang kedua kita sudah menemukan ini, kemudian kita cari artinya di kamus. Nah, bentuknya dulu kita samakan bentuknya. Raqadah yarkudu, berarti ini fi'il, yarkudu fi'il mudhari. Ikut wazan pertama. Artinya tidur. Berarti di sini adalah yarkudu. Nah, kemudian kita buat pertanyaan. Siapa yang tidur? Nah, karena di sini nama orang, berarti sudah kita pastikan bahwa si Zaid lah yang tidur. Berarti Zaid adalah fa'il, harus diharakati Zaidun. Kenapa di sini dhammatain dun? Karena di sini tidak ada alif lam. Ya. Ini. Selanjutnya, contoh yang berikutnya ini agak complicated, ada agak lebih banyak lagi. Nah, kemudian kita cari di sini doroba yadribu, berarti ini fi'il madi mengikuti wazan kedua, artinya memukul. Doroba. Kemudian kita buat pertanyaan untuk mencari fa'il, siapa yang memukul. Nah, di sini ada dua kata, manakah yang fa'ilnya? Belum tentu yang dekat ini adalah fa'il, belum tentu, tapi kita harus cari dulu. Dan kita buat pertanyaan, siapa yang memukul? Kemudian kita cari di kamus. Di sini ada rojul, lelaki, di sini ada bab, pintu. Nah, berarti yang melakukan memukul adalah si rojul. Berarti rojul adalah fa'ilnya. Baiklah, kalau begitu di sini kita harokati ar-rojulu. Berarti fa'ilnya di sini. Ya. Berarti lelaki itu memukul. Nah, albab di sini adalah pintu. Ya. Lelaki itu memukul pintu. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka pada fi'ilnya terdapat tanda mu'annas berupa ta'nis. Contohnya ini. Ya. Di sini ada kata jalasa, sama kita harokati. Nah, karena di sini ada taknya, kita nantinya bisa kita baca jalasat, atau kita bisa baca jalasta, jalasti, atau jalastu. Jadi sinnya belum saya harokati. Kemudian kita pastikan dulu siapa yang duduk. Nah, di sini ada kata ini, kita cari di kamus. Ummu, di sini artinya ibu. Ya. Berarti ibu yang duduk. Berarti fa'ilnya adalah ummu. Nah, karena ummu fa'ilnya mu'annas, maka di sini taknya ini berarti ta'ut ta'nis. Berarti harus dikasih sukun dan sinnya harus dikasih fathah. Jalasat al-ummu. Nah, karena orang Arab agak sulit mengucapkan dua sukun bertemu langsung, maka di sini kita kasih harokat kasroh untuk membacanya saja. Jalasatil ummu. Baik. Selanjutnya ada kata, nah seperti ini, kata Fatimah saya ganti dengan Hind. Nah, di sini ada kata yarkudu, bisa tidur, tapi di sini perbedaannya ada taknya. Tarkudu artinya tidur. Siapa yang tidur? Yang tidur adalah
Di sini Hindun. Nah, Hindun adalah fa'ilnya. Karena fa'ilnya muannas, di sini diberi tak bukan ya. Nah, ta'ut ta'nis. Jadi kita bedakan ketika fa'ilnya mudzakkar al-falah, maka di sini tidak ada tak ta'nis. Tapi ketika al-ummu fa'ilnya adalah muannas, maka di sini ada tak ta'nis. Nah, tak yang menunjukkan bahwa fa'ilnya muannas. Ketika di sini fa'ilnya Zaid, maka di sini pakai ya. Tapi ketika di sini fa'ilnya Hindun, maka di sini pakai tak. Nah, ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Adapun cara menerjemahkannya, jangan sampai lupa. Dimulai dari fa'il dulu. Misalnya di sini petani telah duduk. Zaid sedang tidur. Ya, laki-laki itu memukul pintu. Ibu telah duduk. Hindun sedang tidur. Nah, mulai dari fa'ilnya dulu, baru kemudian fi'ilnya dalam hal penerjemahan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pemahaman atau memudahkan pemahaman Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.